kok ini orang nggak keluar-keluar. Nah terus baunya nggak enak pas lewat situ, kayak bau bangke, dikira bau bangke tikus, ternyata pas dibuka itu mayatnya Mbak Dewi. Disebut tuh di situ tuh sarang kuntilanak, men. Jadi pohon bambu itu besar kiri kanan, itu daunnya tuh udah bentuk kayak gerbang gitu, udah bentuk kayak kayak pintu gerbang gitu loh, udah ini. Batangnya itu Avanza kali ya, batangnya tuh sebesar Avanza. Batang yang di bawah yang mau ke akar itu yang nyentuh tanah ya, itu segede Avanza. Jadi kan gede banget. Nah, guide-nya ngomong, mas di sini ada banaspati mas. Halo Sobat DKM dimanapun kalian berada. Sekarang di video ini gue mau cerita salah satu ceritanya Jurnal Tanara yang sampai sekarang tuh misterinya tuh masih belum bisa terpecahkan. Kenapa belum bisa terpecahkan? Ini gue sambil nge-vape biar nyantai ya. Kenapa belum bisa terpecahkan? Jadi gini, dulu gue itu pernah samperin, kita tim Jurnal Tanara tuh pernah samperin bertiga kita samperin salah satu hotel terbengkalai yang ada di Cimanggis, Depok. Nah men, mungkin kalian semua pernah ngeliat videonya di video channel Jurnal Tanara ya. Jadi yang bikin janggal adalah di situ kan yang paling heboh itu kan kasus pembunuhannya si Mbak Dewi ya. Mbak Dewi itu dibunuh di salah satu kamar yang ada di Hotel Genggong. Nah, kita itu pakai ini, ada guide-nya. Pas masuk tuh ada guide-nya. Jadi dia yang cerita. Oh, di sini dulu pembunuhannya si Mbak Dewi, di sini ada kejadian apa segala macam. Nah, men, ada satu tempat yang menurut gua itu tempat itu tuh kayak lebih lebih krusial dibanding Mbak Dewi, karena Mbak Dewi itu kan dia kan modelannya kayak LC gitu men, ya kan, kayak wanita penghibur, terus nggak dibayar, dibunuh di situ sama laki-lakinya, 3 hari kemudian baru ditemukan sama pihak yang berwajib gara-gara ada tukang bersih-bersih kamar hotel, kok ini orang nggak keluar-keluar. Nah terus baunya nggak enak pas lewat situ, kayak bau bangke, dikira bau bangke tikus, ternyata pas dibuka itu mayatnya Mbak Dewi. Nah di kamar bukan sebelah ya, jadi kayak sekitar 25 meter dari kamarnya Mbak Dewi itu ada kasus lagi men, ternyata men, di hotel itu. Kasusnya itu adalah bukan pembunuhan sih, dia tuh bunuh diri. Satu keluarga, jadi ada ibunya satu, anaknya 2, itu dia bunuh diri karena depresi, terlilit hutang, dia cari tempat buat bunuh diri yang nyaman. Keren kan men, dia bunuh diri aja nyari nyaman men. Jadi bunuh dirinya tuh minum racun men, nenggak racun tuh, satu keluarga tuh nenggak racun wipol apa pokoknya pembersih lantai deh ya kan, apa karbol pembersih lantai, dia nenggak itu info dari yang jaga ya, yang guide-nya kita itu ceritanya begitu. Tapi kasus itu nggak seheboh Mbak Dewi. Nah kita explore tuh di situ, kita explore dari depan, kita ke kamar Mbak Dewi, terus ke kamar yang pembunuhan keluarga itu, terus kita sempat masuk juga ke ada yang namanya disebut tuh di situ tuh sarang kuntilanak men. Jadi pohon bambu itu besar kiri kanan, itu daunnya tuh udah bentuk kayak gerbang gini, udah bentuk kayak pintu gerbang gitu loh, udah ini atasnya ya kan. Jadi wah di situ keren banget. Emang pas masuk tuh hawanya tuh beda. Kenapa gue bisa bilang hawanya beda? Gini deh, buat kalian semua para viewers DKM, kalau misalkan lo nggak percaya hawanya beda, lo samperin sendiri tempat angker. Gak usah tempat angker deh, rumah kosong yang udah terbengkalai nih, misalkan kayak 3 tahun lah, 3 tahun ke atas, lo samperin, lo masuk sendiri. Kalau lo pengen ngerasain ambience dari di sini tuh beda rasanya dibanding tempat lain, karena tempat ini udah lama kosong. Nah itu yang kita rasain.
Akhirnya kita jalan ke situ, seret, jalan masuk. Karena sebelah kirinya itu rawa-rawa, sebelah kanannya itu pohon-pohon beringin, banyak pohon beringin. Pas udah kita ngelewatin cekungan pohon bambu yang begini, kita masuk ke dalam, seret, kita lihat ke kiri, itu rawa-rawa yang ada di tengah hotel itu. Kita lihat ke kanan, itu banyak pohon beringin luas. Nah, di pohon beringin itu yang guide-nya itu bilang sarang kuntilanak. Karena orang-orang itu kan kalau misalkan sore itu kan suka ke rawa-rawa situ, suka ada yang mancing, anak-anak kecil gitu kan, suka ada yang apa ya, kayak nyari-nyari ikan kecil, terus bapak-bapak lagi pada mancing apa segala macam. Nah, di pohon beringin itu tuh suka ada yang ngetawain di pohon beringin itu, makanya disebutnya sarang kuntilanak. Tapi pas kita masuk nih nggak ada yang ngetawain, nggak ada. Tapi memang ada beberapa pohon beringin itu yang bergerak tiba-tiba tapi secara random, lu ngerti? Jadi gini, pohon beringin kan tuh banyak akarnya, akar yang turun, ya kan? Kalau kena angin itu geraknya tuh berirama, men. Satu gini, seret, gitu. Semuanya gitu gerak, ya kan? Nah kalau ini tuh enggak, jadi kiri kanannya enggak gerak, tengahnya gerak, terus balik lagi ada lagi di sebelahnya gitu, ada kiri kanannya gerak, tengahnya nggak gerak, ada yang kirinya doang gerak, kanannya, tengahnya diem aja gitu. Jadi bukan angin. Terus kita deketin nih apa bener gitu kan, kita deketin, seret, kirain kan binatang ya kan, ternyata memang gak ada binatang. Dan ada satu spot yang kita sorot pakai senter, terus kita sorot pakai kamera juga, dikirain itu tikus atau apa belalang loncat-loncat, ternyata memang gak ada dan dia memang gerak aja. Berarti kan memang ada satu energi yang gerakin objek itu. Nah, yang kita tahu adalah kalau misalkan ada sesuatu yang bisa menggerakkan benda objek kasat mata di dunia kita, itu energinya tuh udah gede. Maksudnya gede itu udah kasta-kastanya itu udah kasta-kasta yang tinggi. Kayak bisa dibilang kayak apa ya, kayak siluman lah, tapi bukan siluman itu bentuknya. Jadi ya model-model kastanya seperti itu. Mungkin mereka memang kayak menunjukkan eksistensinya mereka dengan cara seperti itu, menggerak-gerakkan sesuatu. Nah, terus kita jalan lagi nih ke tengah nih. Ada satu pohon. Pohonnya tuh gede banget. Pohonnya itu di tengah-tengah antara kirinya rawa, kanannya sarang kuntilanak itu. Pohonnya tuh kayak pohon kapuk. Lo pernah lihat pohon kapuk? Pohon kapuk tuh gede-gede ya. Nah, di tengah itu pohon kapuk besar. Wah, gede banget. Itu bener-bener pohonnya gede, ya kan? Batangnya aja tuh semana ya? Batangnya itu Avanza kali ya. Batangnya tuh sebesar Avanza. Batang yang di bawah yang mau ke akar itu yang nyentuh tanah ya. Itu segede Avanza nih. Jadi kan gede banget. Nah, guide-nya ngomong, "Mas, di sini ada banaspati, Mas. Di pohon ini. Waktu itu Kiprana pernah kesini buat apa? Buat mau narik gitu kan, tapi nggak bisa. Gua nggak tahu. Mungkin memang Kiprananya nggak mau ya buat narik sosok banaspati, karena mungkin biasanya kan kalau sosok banaspati itu kan dia yang dominan di situ. Jadi dia ibaratnya tetuanya di situlah gitu. Jadi mungkin Kiprana bisa narik, tapi dia nggak mau narik karena menjaga keseimbangan, balance-nya di energi di antara situ ya. Mungkin beliau nggak mau narik, tapi guide-nya bilang di situ ada banaspati. Wah, anjir, itu bener-bener, wah ini keren juga nih gitu ya. Kalau misalkan dia nongol, wah ini bakal seru banget di konten. Tapi kita kurang beruntung, jadi dia nggak nongol, men. Di sosok banaspati itu nggak nongol. Nah, men, terus udah nih, kita udah explore di daerah situ, kita keluar lewat sarang kuntilanaknya, kita lewatin, rawai kita lewatin, lewat gerbang itu tuh tour guide-nya bilang tuh dia itu tuh sebagai gerbang goib. Padahal ya memang bambu bentuk gerbang gitu aja, bentuknya kayak gerbang gini gini. Karena kita lewat situ, udah nih kita keluar nih, kita ke kanan, ngeplank ke kanan, lewatin depannya rawa-rawa, kita di situ nyamperin yang konon katanya di bekas kolam renang itu tuh ada tuyul sama ada kuntilanak.
di bekas kolam. Jadi ibaratnya kayak ibu-ibu ada anaknya, oh ini mungkin yang bunuh diri tadi gitu. Cuman kan kita nggak tahu ya, karena jujur gue tuh nggak punya sixth sense, jadi gue nggak bisa lihat secara langsung, langsung gitu gue nggak bisa. Tapi gue berasumsi seperti itu. Gue berasumsi, oh jangan-jangan si ibu-ibu sama anak kecil yang bunuh diri minum racun tadi, ya kan. Terus gue jalan, seret apa segala macam, udah explore di daerah sekitar kolam renang situ. Nah, ini kita udah mau nyelesain perjalanan nih. Tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Buff, gue kan pakai buff kan. Gue pakai buff. Kalau lu lihat di konten itu gue pakai buff. Tapi kalau lu lihat sampai ending, buff gue nggak ada. Gue nggak copot buff. Gue nggak taruh buff di kantong. Pas gue udah selesai explore di situ, gue keluar, tiba-tiba gue berasa buff gue mana ya? Kan waktu itu kan masih PPKM kan, jadi harus wajib masker kalau mau kemana-mana. Gue ngeliat, wah kok buff gue nggak ada ya? Kemana nih, ya kan? Wah jangan-jangan hilang di situ, mungkin jatuh apa pas gue lewatin belusukan di gerbang-gerbang situ lepas apa gimana. Tapi kan itu kan di leher men, buff kan di leher, jadi buat ngelepasnya aja tuh butuh effort lewat kepala gue. Nah ini nggak ada men, ini real, ini true story. Buff gue hilang secara tiba-tiba, ya kan, bener-bener kejadian tak terduga dan itu ya udah kita lewatin aja. Oh ya udah, mungkin memang jatuh nggak berasa dan gue lupa, mungkin seperti itu. Kita langsung ambil kesimpulan seperti itu gitu kan. Nah men, yang serunya lagi, beberapa minggu kemudian gue diikutin salah satu sosok cewek dari geng gue. Dia itu meninggal bunuh diri umur 13 tahun. Nah kan kebetulan kan salah satu tim jurnal Tanara kan ada yang punya sixth sense, dan beliau tuh bisa melihat sampai beliau tuh bisa menjelaskan ke kita. Namanya itu Sylvie men. Akhirnya masuklah di mediumisasi kan, pakai media, seret masuk cerita. Sylvie ini cerita, saya bunuh diri umur saya masih 13 tahun karena putus cinta. Anjay men, lo 13 tahun tuh berarti masih apa ya, masih SMP ya, masih SMP, bunuh diri, minum racun. Tapi meninggalnya bukan di Genggong, rumah dia deket situ. Dia nyampein pesan pengen minta maaf sama orang tuanya karena mengecewakan orang tuanya. Nah terus kenapa lo ikut gue tanya kan, kenapa lo ikut gue, suka sama gue katanya begitu. Ternyata memang makhluk astral tuh masih punya rasa suka sama lawan jenis. Nah di situ men, gue bilang udah lo gak usah ikut gue, karena gue tuh suka explore begini. Jadi lu boleh lah ikut gue, tapi lu jangan gangguin gue. Si Sylvie emang gak gangguin, gak yang gue suka digodain di rumah gue kelotekan apa gimana gitu, nggak ada sih. Sylvie nggak pernah kayak gitu. Akhirnya oh ya udahlah, yang penting gue udah tahu nih siapa yang ikut gue. Karena kan kalau misalkan laki-laki diikutin salah satu sosok makhluk astral ya, itu konon katanya dia tuh susah jodoh, ya kan? Konon katanya tuh dia susah jodoh. Tapi akhirnya si Sylvie itu nggak gangguin, dan di beberapa minggu kemudian kita explore salah satu tempat mall di Serpong kita explore. Berarti si Sylvie kan masih ngikut tuh, ya kan? Ya udah lu ikut gue nggak apa-apa, tapi jangan gangguin gue gitu kan. Karena kan emang kerjaan kita kan explore tempat angker. Jadi ya udah ikut aja nggak masalah gitu kan, ikut kita explore. Terus akhirnya pas udah sampai mall Serpong itu, seret nyampe. Nah Sylvie nih masuk lagi nih, mediumisasi lagi, seret ya kan, masuk lagi. Karena kan memang kalau arwah bunuh diri itu kita nggak bisa kirim doa ke dia men, ketutup men, nggak bisa. Jadi kayak baca Al-Fatihah kan biasanya kan kalau arwah-arwah yang tersesat misalkan dibunuh apa segala macam,
orang tuanya nggak doain apa segala macam, kita doain dia tuh kayak menemukan salah satu cahaya dan dia ikutin cahaya itu ke atas. Ini langsung demitnya yang ngomong ya men. Jadi kita tahu fakta, dia yang ngomong, ya kan? Arwah ini yang ngomong, bukan kita ngada-ngada, bukan. Jadi memang arwah ini yang ngomong. Nah, terus udah tuh, karena dia bunuh diri di Mall Serpong, kebetulan kita ke Mall Serpong, mediumisasi lah. Mediumisasi, ngobrol sebentar, akhirnya si Silvi itu menemukan teman-teman sekerabatnya di mall itu. Jadi memang mall itu kan udah lama banget terbengkalai, itu di atas 10 tahun ya. Jadi memang udah banyak banget di situ tuh, kayak udah sarangnya makhluk-makhluk kayak gitulah ibaratnya. Lo bayangkan mall 4 lantai, ya kayak ITC lah modelnya ya kan. Kayak ITC terus terbengkalai gitu aja, udah pasti kan jadi magnet buat makhluk-makhluk astral di sekitar situ yang cari tempat yang masih kosong, yang luas ya kan. Dia ke situ. Dan akhirnya si Silvi bisa tinggal di situ, membaur, dia nggak ikut kita lagi. Tapi men, misterinya yang sampai sekarang adalah buff gue kemana. Jadi ya udahlah, gue ikhlas aja. Ya mudah-mudahan ya cerita gue ini bisa membawa kalian masuk ke ambience apa yang gue ceritain. Oke, ini karena cerita ini seru banget dan ini fakta. Semua yang kita ceritain di sini adalah fakta, nggak ada ngada-ngada. Jadi kalau lo misalkan penasaran sama videonya, lo klik link di deskripsi, itu ada videonya pada saat kita explore. Oke, mungkin segitu aja ya cerita gua tentang kehilangan buff di salah satu hotel terbengkalai, diikutin sama sosok wanita, dan akhirnya sosok wanita itu bisa menemukan tempat yang seharusnya dia berada, men, gak ngikutin gua lagi. Oke sobat DKM, mungkin segitu aja ya ceritanya, mudah-mudahan bisa menghibur kalian. Jangan lupa lo like, comment, dan subscribe video-videonya DKM, karena video-video DKM itu pasti menghibur kalian semua, kasih informasi kalian tentang beberapa demit-demit ya kan di Indonesia. Nah terus ya kan kita cerita juga berdasarkan fakta. Oke, jangan kemana-mana, stay tune on DKM. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.